Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah. Asyhadu an la ilaha illallah dzul fadli wal an'am wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kiram. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fajal taqun. Wa qala lahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma syarakakum fi syaqra qalu lam takunu minal musallin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata muta'ammidan faqad qadha sihahu. Hadirin jamaah rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja mari kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Puji mari kita serahkan kepada Allah Rabbul Izzati. Dan syukur mari kita tunjukkan kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Luhur, dan Allah yang Maha Mengatur segala urusan. Salawat dan salam mari kita pucuk limpahkan kepada junjungan kita, wa habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, kepada tabi'in-tabi'atnya, dan kepada umat yang taat dan patuh kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang berada di masjid ini dan nanti akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang nyata. Artinya yang semula kita itu menjadi orang pemarah, mudah-mudahan menjadi orang pemaaf. Yang semula kita itu menjadi orang yang kikir, bakhil, mudah-mudahan menjadi orang yang yaitu penuh. Dan yang tadinya kita kurang rajin ibadah, terutama yaitu melaksanakan berjamaah di masjid, sekarang menjadi yaitu orang ahli masjid. Itu yang diharapkan, yaitu dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah merupakan pokoknya dari segala ibadah. Kalau sholatnya itu melaksanakan rukun dan syaratnya serta pembatalannya, maka
insya Allah segala amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi seandainya apabila kita itu tidak melaksanakan, yaitu rukun dan syaratnya, juga pembatalan sholatnya, maka jangan diharapkan sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kita itu caranya supaya sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin rahimakumullah. Kita harus menguasai yaitu ilmunya. Jadi segala sesuatu pekerjaan itu tanpa ilmu membagi. Hadirin sekalian. Jadi kita itu harus sering datang ke majelis taklim. Kalau memang kita itu belum menguasai tentang sholat, Nanti kita itu dapat atau bisa yaitu menyatakan apabila sholat kita itu ada kekurangan, maka bisa ditambahkan. Apabila sholat kita itu ada kelebihannya, maka bisa dikurangi sesuai dengan aturannya. Dan apabila sholat kita itu misalkan ada kesalahannya, maka bila mana kita itu sering sholat ilmu dan langsung menjadi taklim, insya Allah bisa diperbaiki. hadirin rahimakumullah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat kita itu dilaksanakan itu jangan asal melaksanakan. Jadi kata peribahasa bahasa Sunda itu mah jangan sampai gawe kita pakai anak orang tidak betul sholat, bukan orang tidak terima Allah pada hasil terima, nah itu kerugian kita. Jadi kita itu bila mana melaksanakan terutama sholat yang merupakan pokok ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu harus memakai ilmunya. Hadirin rahimakumullah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka perhatikan sholat. Sebab sholat itu adalah ibadah yang sangat penting, tetapi tidak dikerjakan oleh semua orang. Jangankan oleh orang yang kaya, orang yang miskin pun sholat itu bisa dilaksanakan. Jangankan bagi orang yang sehat, bagi orang yang sakit pun sholat itu bisa dilaksanakan. Dan juga untuk orang yang sakit ada rukhsahnya, ada keringanannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana sholat yang dilakukan oleh orang yang sakit. Lihat saja nanti di kitab Al-Fiqh ada tata caranya bagi orang yang sakit bagaimana. hadirin rahimakumullah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agung-agungnya ibadah sholat itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya juga tidak melalui perantara, sebagaimana syariat Islam yang lainnya, yaitu melalui perantaraan malaikat itu. Tetapi masalah sholat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Mi'raj, yaitu di Sidratul Muntaha. Di sana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung bertatap muka antara yang makhluk dengan hambanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, sebagaimana tadi dikemukakan di dalam mukadimah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka sholatan muta'ammidan faqad ziharum." Jadi barang siapa orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu, maka jelas itu kafirnya. Dari riwayat Tabrani dari Anas. Hadirin rahimakumullah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, begitu pula yang melalaikan sholat. Apa di antaranya ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, hadirin sekalian, bagi orang yang melalaikan sholat itu tidak akan mendapat atau akan mendapatkan penyesalan yang luar biasa nanti di yaumil akhir. yang kedua, Tidak akan diberi keberkahan di dalam hidup di dunia ini.
Jadi walaupun misalkan orang tersebut sudah banting tulang melaksanakan ikhtiar kasar, kalau meninggalkan sholat tidak akan berkah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian segala amal ibadah yang dia lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu sakaratul mautnya nanti akan mengalami yaitu kehausan dan kelaparan. Kemudian orang yang melalaikan sholat akan yaitu dilemparkan ke neraka syahwat. Itulah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43 yang berbunyi masya lalakum fi syafar qalu lam nakum minal sholihin. Jadi yang artinya itu apa yang mengakibatkan kalian itu masuk ke neraka syahwat? Jawabnya tiada lain, karena kami ini bukan dari golongan orang-orang yang mendirikan sholat. Maka dari itu harus untuk kalian, marilah kita ajak keluarga kita, anak, istri, cucu kita untuk tetap melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu, supaya kita itu jauh dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi sudah disebutkan. Dan kita usahakan apabila kita itu sehabis sholat yang 5 waktu, kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rabbi anni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah anak, istri, cucu kami tetap menjalankan sholat yang 5 waktu. Kalau bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, bahasa Sunda juga boleh. Allah tahu apa bahasa yang kita butuh. Selesai kita sholat 5 waktu, usahakan kita itu membaca doa Rabbi anni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Artinya mengucapkan Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya bukan singkat bisa kami sampaikan sekian. Mudah-mudahan ada guna khusus untuk dilihat umum untuk hadirin sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anhu sahabatin ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa majdi sultani. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Wa may yattaqillah makhraja min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal Allah fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel qadar syai'in qadra wa fi haqqi ya rabbiyatu kulli mustahilan. Allahumma iftah lana abwaaba khair wa abwaaba barakah wa abwaaba nikmah wa abwaaba rizqi wa abwaaba sehat wa abwaaba salamati wa abwaaba wa abwaaba jannah. Allahumma inni min jahdil bala Rizqaka wa sumin qadha wa samatatin adai rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم. Allah